Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ini limit dan kekontinuan fungsi ya. Limit. Iya, ini nampak slide-nya Adik-adik. Muncul ya slide-nya? Nampak Bu, nampak. Iya. Jadi ini definisi limit di satu titik. Kenapa harus pakai limit? Nah, gitu ya. Limit pada matematika, limit fungsi adalah ketika kita input nilai X-nya sama dengan C-nya itu konstanta ya. Nah, nilai fx-nya itu jadi tidak terdefinisi. Nah, gunakan limit supaya si fx ini terdefinisi. Nah, cara menggunakan limit itu mendekati C dari arah kiri maupun dari arah kanan. Nah, perhatikan fungsi fx berikut ya. Fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Nah, fungsi ini tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Coba kita input 1 untuk x ya. Berarti kan 1 kuadrat sama dengan 1. Mulai payah. 1 kurang 1 ya. X-nya 1 kurang 1. Jadi 0 per 0. Nah, tidak terdefinisi dia. Gitu. Ini nggak boleh ya. Jadi supaya si fx ini terdefinisi, maka kita ambil angka yang mendekati 1 dari arah kiri. Dari arah kiri 1 kan mulai dari berapa itu? 0 ya. Mulai dari 0. Ini banyak sebenarnya karena dia bilangan rasional lah dari bilangan real ya, bilangan real bukan rasional, bilangan real. Jadi dia boleh diisi oleh bilangan rasional maupun irasional. Nah, di sini cuma diambil 4 contoh angka 0,9, 0,99, 0,999 ya, 0,9999. Makin mendekati 1 dari arah kiri. Nah, ketika X diinput dengan 0,9 kemari ya, hasilnya 1,9. Nah, kemudian input lagi X-nya 0,99, hasilnya 1,99. Makin mendekati 1 X-nya, maka si fx-nya ini makin benar dia gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang menuju 1 dari arah kanan. Kalau dari kanan 1 kan dari angka 2 ya, Dede. Dari angka 2, paham ya? Ini garis bilangan, kemudian dari kiri 1 kan ada angka 0. Dari kanan 1 ada angka 2. Ini tadi garis bilangan nih. Ini angka 1. Di sini ada 0. Di sini ada 2. Nah, berarti kan mendekati 1 dari kiri dan mendekati 1 dari arah kanan. Karena pas dia di titik 1, dia tidak terdefinisi. Nggak boleh di 1. Makanya dipakailah limit tadi ya. Limit bilangan yang mendekati 1 dari kiri maupun dari kanan. Nah, kalau dari kanan berarti kan X-nya 1,0001. Nah, diinputlah ke X, diperoleh fx-nya 2,0001. Ya, terus diinput lagi sampai dia agak jauh ya, 1,1 diperoleh 2,1. Makin jauh dia. Ya, mungkin sampai berapa? Makin jauh ke kanan dia makin salah. Makin jauh ke kiri juga makin salah. Jadi harus mendekati 1 dari kiri maupun dari kanan. Nah, ketika dia di 1 ini, kira-kira berapa nilai yang tanda tanya ini? Kira-kira berapa? Kalau kita lihat fx-nya ya, 1,9, 1,99, 1,999, 1,99999. Ini berapa? Setelahnya ada 2,0001. Ada 2,001, ada 2,0. Makin jauh. Berarti yang di sini berapa? 2 Bu, 2 Bu. Iya, angka 2 ya kan? Nah, ya, Bu. ada angka 2. Limitnya menggunakan 2. Nah, di sini ada grafik. Nggak, saya hapus ininya dulu.
Nah, ini ya, ada grafik limit. Nah, ini grafik limit secara definisi limit secara grafis. Mendekati 1 dari kiri dan mendekati 1 dari arah kanan. Maka si fx mendekati 2 dari bawah dan mendekati 2 dari atas. Ya kan? Ya, karena sumbu y kan tegak kan, berarti dari bawah dan atas. Sedangkan untuk sumbu x karena dia datar berarti dari kiri dan dari kanan. Nah, nanti ada limit kiri, ada limit kanan. Ya, limit kiri nanti simbolnya ada tanda negatifnya, Dede. Limit kanan nanti ada tanda positif. Nah, secara matematis, ini secara grafis ya. Secara matematis ditulis limit x kuadrat kurang 1 per x kurang 1, x menuju 1 adalah 2. Ya. Limit dari x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 adalah 2. Itu limitnya. Nah, atau definisi limit secara intuisi. Di sini pemikiran kita. Ya. Kalau kita paham apa grafik dan matematisnya, nah ini secara intuisinya bisa ada dipahami. Nah ini ya, limit fx sama dengan L untuk x mendekati C, berarti bila mana x dekat tetapi berlainan dengan C, maka fx dekat ke L. Artinya gini, si x makin mendekati C, maka si fx makin mendekati L. Itu dia, ya. Contoh, nah, gini adik-adik, kalau limit tersebut di definisi C secara langsung udah terdefinisi, maka tidak perlu difaktorkan ya. Tidak perlu difaktorkan, tidak perlu dikali dengan akar sekawan dan sebagainya. Contohnya ini, limit 3x tambah 5, x menuju 1. Kalau kita substitusi langsung x-nya 1, berarti kan 3 kali 1, 3. Tambah 5 adalah 8. Ini kan sudah terdefinisi ya, 8. Berarti inilah hasil limitnya. Ini udah betul gitu. Ya, udah betul. Kemudian untuk yang bawah limit 2x kuadrat kurang 3x kurang 2 per x kurang 2, x-nya menuju 2. Dari x menuju 2. Kita input dulu nilai x-nya ya. Saya buat di sini. 2 kuadrat 4 kali 2 8. Ya kan? Kurang 2 kali 3 6. Oh, gawat lah ini. Saya hapus dulu. 2 kali 4 tadi 8 ya. Susah kali pakai mouse nih. Dikurang 6. Biar rapi. Terus dikurang 2. Per 2 kurang 2, 0. 8 kurang 6, 2. 2 dikurang 2, 0 kan? Jadi 0 per 0. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi, jangan diinput X-nya 2 kemari. Caranya difaktorkan. Nah, si 2x kuadrat kurang 3x kurang 2, faktorkan jadi 2x tambah 1 kali x kurang 2. Diperolehnya dari mana? Ya, faktorkan ya. Kita kan sudah belajar pemfaktoran di kelas 2 SMP. Ya kan? Untuk persamaan kuadrat, nah ini sudah ada ya. Jadi perkuliahan itu sebenarnya dasarnya sudah ada ya di SMP, di SMA. Cuma kadang kita waktu SMP, SMA itu nggak fokus ke sana ya. Makanya kemarin jadi lebih sulit gitu loh. Ya nggak? Bener nggak? Nggak fokus waktu di SMP atau SMA. Waktu memfaktorkan ini kemarin ya saya harapkan adik-adik bisa memfaktorkannya dari sini kemari. Ya itu udah berlalu ya, nggak mungkin saya jelaskan lagi. Ini kemari loh adik-adik. Nah, kalau ini dikalikan distributif secara ulang ya, 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali min 2, min 4x, ditambah 1x jadi minus 3x ya. 1 kali minus 2, minus 2. Ini kalau dikalikan ulang kembali ke soal. Jadi harus bisa kemari loh. Ya, enggak. Sebenarnya ada cara cepatnya ya. Cuma adik-adik harus bisa memfaktorkan ini.
Ini materi yang sudah berlalu. Nah, terus karena X di atas sama, X kurang 2, ini X kurang 2, coret saja, tinggal 2X tambah 1. Terus substitusilah X-nya 2 kemari. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Jadi hasil limitnya adalah 5. Nah, paham ya? Jadi yang sulit di sini memfaktorkan ini, Adik-adik. Harus benar. Ya. Kalau dia dikalikan harus kembali kemari. Itu kunci-kuncinya ada di kelas 2 SMP. Masih ingat? Cari bilangan P dan Q, kalau dikalikan dia minus 4, kalau dijumlahkan dia minus 3. Minus 4 dari mana, Bu? Dari 2 kali minus 2. Setelah itu baru difaktorkan, diperkecil. Kemudian diuji apakah kembali kemari. Kalau kembali berarti inilah faktornya. Ya. Itu rumus cepatnya. Terus nomor 3, limit X kurang 9 per akar X kurang 3. Ini yang akar X-nya saja ya. Jadi yang 3 nggak ikut diakarkan. Dengan X mendekati 9. Nah, kalau kita substitusi langsung X-nya 9, berarti kan 9 kurang 9, 9 kurang 9 per akar 9, 3 ya. 3 kurang 3. 9 kurang 9 berapa? 0. 3 kurang 3, 0. Jadi nggak boleh. Ya, tidak boleh substitusi langsung untuk yang ini. Sehingga caranya kalikan dengan akar sekawan. Ini namanya akar sekawan ya. Dia berbalikan dengan akar yang di bawah. Selalu yang di bawah. Yang atas tidak pernah diambil. Kalaupun ada nanti kalau dia sulit difaktorkan, sulit diselesaikan. Nah, kadang ada faktor-faktor tertentu ya, bilangan atau persamaan yang harus dikalikan dengan akar sekawan pembilang dan akar sekawan penyebut. Nah, ini cuma dikalikan dengan akar sekawan penyebut. Ini kan penyebutnya akar X kurang 3. Akar sekawannya akar X tambah 3 per akar X tambah 3. Karena ini hasilnya kan 1. Akar X tambah 3 per akar X tambah 3 kan 1. Jadi bilangan berapapun dikali dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Ya. Nah, kita kalikan X kali akar X ditambah 3X. Ini sebelum kemari ada jalannya ini ya, Dedek. Saya buat di sini lah ya. Untuk nomor 3. Ya, perkalian ini. Jadi X agak sulit sih. X akar X. Kemudian X kali 3 plus 3X, ya kan? Kemudian min 9 kali akar X, min 9 akar X, nah, kemudian min 9 kali 3, negatif 27. Oke, yang bawah akar X kali akar X, hilang akar, tinggal X-nya saja. Ya, saya buat X-nya saja. Ya, akar X kali akar X hilang akar, Adik. Karena kalau dikalikan dia kan pangkatnya dijumlah, jadi 2 per 2. 2 per 2 itu 1. Jadi X pangkat 1. Kemudian akar X kali 3, 3 akar X, min 3 kali akar X, minus 3 akar X. Jadi habis. Tinggallah minus 3 kali positif 3, minus 9. Nah, gitu ya. Kemudian yang atas, karena ada akar X, kemudian 3X dengan 27, ya kan ini, apa ya saya bilangnya? Oh, berkaitan ya, ini berkaitan dengan yang ini berkaitan dengan yang ini. Keluarkan X kurang 9, ya. X kurang 9. Nah, yang keluar apa? Akar X. Kita buka kurung dulu, akar X di sini. Ini loh, Dedek. Ya. X kali akar X, yang ini ya, X akar X. Min 9 kali akar X, min 9 akar X. Mudah. Tinggallah yang 3X dengan 27, minus 27. Yang keluar berapa? Minus 3.
Oh, jangan minus 3. Karena ini sudah ada negatif 9, berarti di sini positif. Ya, kalau minus lagi di sini, nanti ini jadi enggak negatif dia. Ya, jadi positif 27. Nah, supaya jadi 27, minus 27 di sini harus di 3. Ya. Intinya kalau ini dikalikan distributif ulang, dia harus kembali ke atas, kembali ke soal ini. Nah, bawahnya sama, X kurang 9. Ya. Nah, kan udah sampai kemari ya kan? Kan udah sama-sama yang ini. Nah, tinggal coret akar X kurang 9 dengan X kurang 9. Tinggal akar X tambah 3. X-nya menuju 9, berarti akar 9 3, 3 tambah 3, 6. Gitu ya. Jadi saya menjelaskannya dari sini saja lah ya. Karena kemarin siapa yang minta itu? Muhammad Wahyudi siapa? Iya, jelasinnya harus gini ya. Iya kan? Kalau ditulis di kertas terus difoto, toh juga nanti nggak ngerti tulisan. Matematika tuh kalau kita jelaskan harus ditulis sambil diterangkan. Nah, itu dia. Ya. Kalau saya tulis saja, adik-adik baca tulisan saya nggak nyambung nanti. Ya kan? Jadi harus ya seperti inilah penjelasannya. Kemudian ada limit trigonometri ya, sinus 1 per X. Nah, kalau X-nya menuju 0, ini X-nya menuju 0, ini ada 1 per 0, tak hingga ya. Nah, tidak terdefinisi, karena tidak ada limit tak hingga. Artinya, diujilah dibuatlah tabel seperti ini ya, tabel pengujian. Mulai dari 2 per V, 2 per 2 V, V-nya 180, bukan 22 per 7 ya. Karena di sini kita pakai limit, pakai sinus, berarti V-nya sudut atau dalam radian, bukan konstanta. Nah, pi konstanta kan 22 per 7, itu yang konstanta. Ya, pi yang konstanta, Pak ya. 22 per 7 atau 3,14. Tapi pi di sini pi sudut ya. 180 derajat. Nah, jadi kalau 2 pi 360 derajat. Nah, ini ya. 2 per pi 2 per 180. Berarti 1 per 90. Nah, carilah sinusnya. Nah, seperti ini ya. Berarti 1, 0, minus 1, 0. 1, 0, minus 1, 0. Berarti tanda tanya ini berapa? Yang tanda tanya berapa? Isi tanda tanya ini. Nah, dicari berapa ya? Iya. Kenapa itu? Yang Apa yang lucu? Cari berapa? Coba dicari berapa. Atau sinus 1 per menuju 0. Cari angka yang sekecil-kecilnya ya. Atau penyebutnya sebesar-besarnya. Mendekati 0, berarti dia berapa di sini? Tugas. Ini 1, 2. Tapi ini enggak tugas wajib ya, Adik-adik. Yang jawab nanti dapat nilai tambahan kayak kemarin. Yang mana soalnya, Bu? Yang mana soalnya, Bu? Yang ini, yang 4. Oh, Nilai yang 4. bonus. Nilai bonus saja. Tidak wajib saya buat. Ya, Bu. Tidak wajib ya, Adik-adik. Nanti ada khusus untuk tugas wajib dan kuis wajib saya ambil nilainya. Ini untuk tambahan saja. Tambahan sedikit-sedikit kan lumayan. Iya, Kan? Bu. Coba diaktifkan. Ini siapa ngecek nih? Wahyu Ginting ingin masuk. Loh. Udah saya admin belum ada deh. Sudah saya masukkan belum? Wahyu Ginting udah masuk. Udah ya, oh ya. Kadang sambil jelaskan lupa Ibu. Terus konsentrasi jadi pecah. Iya kan? Apalagi matematika ini. Diaktifkan yang depan saja. Denny Anggara memang ini. Sambil ngapain dia nih? Kok cewek sih? Ada ceweknya tuh, Bu. Oh, yaudah.
print screen dulu ya. Begaya, Bu, begaya. Karena Ibu nggak tahu wajah-wajahnya. Bu, nampak buka, Bu? Iya, iyalah. Oh, iya, Bu. Udah saya ini kok. Udah di screenshot. Oh, nggak usah nampak muka. Begaya maunya, Bu. Nggak apa-apa. Begaya. Bukti PBM. Punya ada buktinya aja lah ya. Iya, Bu. Belajar mengajar. Perkuliahan belajar mengajar. Saya dengar tahun depan mulai ini ya, Dedek. Tatap muka. Jadi ada yang dengar informasinya, tapi nggak tahu dari benar Saya atau dari enggak. Oh, berarti bulan 1 ya, Bu? Bu, berarti bulan 1 ya, Bu? Kan tahun ajaran baru. Jadi, oh, Tahun bulan ajaran 6. baru atau bulan 1 ya? Kayaknya kalau tahun depan nih kayaknya bulan 1 Oh, sih, Bu. semester depan. Tahun- Semester depan loh, Oh, Dedek. semester Berarti depan. semester genap ya. Bulan 1. Bulan 1, bulan 2 Bulan berapa gitu itu? lah. Oh, udahlah, Bu. Bulan 1, Bahagialah. tahun lalu bulan 3. Tahun lalu bulan 3. Berarti sekitar tahun baru lah ya. Bulan 1 nggak mungkin ada deh. Bulan 2, bulan 3 gitu lah. Karena nanti ada SP. Semester pendek untuk yang mengulang. Oh, berarti bulan 3 ya, Bu? Sekitar bulan itulah ya. Tapi dosen Iya, Bu. wajib vaksin. Tapi saya nggak tahu mahasiswanya wajib atau nggak vaksin. Masa dosennya katanya, aja Bu. diwajibkan? Coba lah. Iya katanya, Bu. Mahasiswa juga diwajibkan. Tadi udah aku chat adminnya, Bu. Admin kampus. Iya, Bu. Apa bilang katanya adminnya? hari Senin untuk dosen semua, Selasa Rabu baru untuk mahasiswa. Tanggal 6 dosen sama Iya. keseluruhan apalah. Tapi tanggal 78 baru mahasiswa semua katanya, Bu. Berarti Senin Selasa kami. Hah? Tanggal 7 hari apa? Hari Minggu loh. Tanggal 8. Tanggal 89. Iya, 89, Bu. 89. 89. Selasa. Iya, Senin Selasa. Iya. Maaf, Bu. Iyalah harus gitu ya kan. Karena kita mau pembelajaran. Ibu pun kalau melalui ini rasanya materi nggak sampai ya, Dede. Iya nggak? Materi nggak sampai. Betul. Nggak ngerti apa yang mau dijelaskan gitu. Jelaskan ngerti, tapi pas udah nggak nyambung lagi kan. Karena banyak keterbatasan kita menjelaskan, ya kan. Kalau ada papan tulis Ya, kan Bu. bisa panjang lebar, bisa kemana-mana Bu, jelaskan. udah dapat jawabannya, Bu. Berapa? 1, Bu. 1 atau min 1? 1, Bu. 1. Tunggu, Jalannya Bu. dari mana? Jalannya kan Nanti di Japri aja. yang dekat. Bukan. Oh iya. Ini kan nilai bonus, jadi ke WA Ibu Oh. saja langsung ya. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Nah, nilai tambahan. Oke, kita lanjut Ibu. berikut. Makasih, Bu. Sama-sama. Terus ada definisi limit. Nah, ini secara apa ya? Intuitif sudah, matematis sudah, grafis sudah. Ini secara apa? Secara matematis sebenarnya ya. Secara matematis. Saya hapus dulu ya biar enggak ribet. Nah, ini dia. Ini cara bacanya Dedek sama kayak yang kemarin ya. Limit fx sama dengan L, x menuju C, jika untuk setiap epsilon besar 0 terdapat delta besar 0, sehingga jika ini ada jika maka, karena ada tanda panah gini ya. Ada ingat logika matematika kan, ada implikasi, biimplikasi, konjungtif sama disjungsi. Nah, ini implikasi dari kiri ke kanan. Nah, jadi saya ulang, limit fx sama dengan L untuk x menuju C, jika untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta besar dari 0, sehingga jika mutlak x kurang C besar dari 0, atau 0 kecil dari mutlak x kurang C, mutlak x kurang C kecil dari delta, maka mutlak fx kurang L kecil dari epsilon.
Paham, adik-adik? Nggak ngerti, Bu. Ngerti ya? Bahasa apa itu? Iya, Nggak ya inilah bahasa matematika. Matematika pujangga seperti ini. tahu. Nggak Nah, pernah ada A dipelajari, terbalik. Bu. A terbalik ini untuk setiap ya. Epsilon itu jarak antara si L-nya dengan si Fx-nya. Si L itu kan nilai limit, ya kan? Fx-nya itu nilai fungsi. Nah, nilai fungsi itu nggak sama dengan limit, tapi dia mendekati. Jaraknya adalah epsilon. Jadi si epsilon ini angka yang sekecil-kecilnya, sehingga selisih antara Fx dengan L itu hampir nol ya, hampir tidak ada. Ya, jadi Fx-nya ini harus sangat kecil, harus mendekati L ya, epsilonnya sangat kecil. Tapi kalau delta, kan ada delta, ada epsilon ya. Delta itu jarak antara C dengan dengan X-nya. Jadi delta disumbu X, epsilon disumbu Y. Ya, epsilon disumbu Y, delta disumbu X. Epsilon itu jarak atau selisih antara Fx dengan L. Tapi kalau delta, selisih antara C dengan X. Nah, si delta sama si X harus bilangan yang sangat kecil. Ya, maksudnya gini ya, Dedek. Kalau kita ambil penggaris, ya, ambil titik tertentu pada penggaris, pasti ada jarak terkecil ya kan antara titik yang kita ambil dengan titik yang sebelumnya. Jadi kita ambil 0,1 cm atau 1 mili. Nah, dari 1 mili itu kan bisa dibagi lagi sampai sekecil mungkin. Nah, itulah besaran delta atau epsilonnya. Jadi sangat kecil sekali bilangannya, tapi dia positif. Di mana letak positif? Di sini ya, Dede. Ya, mutlak X kurang C. Harus dia besar dari 0 dan kecil dari delta. Bilangan yang sangat kecil sekali. Nah, yang saya bilang tadi kalau kita ambil satu titik di garis ya, maka angka-angka di sebelah kanan kirinya itu namanya neighbor. Neighbor atau tetangga. Ketetanggaan. Nah, nanti di limit kalau ada di belajar kalkulus lanjut ada namanya ketetanggaan ya. Neighborhood istilahnya itu. Tapi kita nggak sampai ke sana ya. Ini matematika 1 itu waktu Ibu ngajar di kalkulus dasar dulu ada seperti itu. Detail sekali ya, tapi ini nggak sampai di situ. Kita cukup menggunakan rumus-rumus limit. Ya, kita harus bisa menggunakan limit itu pada soal, itu saja sih. Nah, untuk detail-detail seperti ini tidak wajib ya, cukup diketahui sekilas saja. Nah, maknanya seperti ini juga, Dedek. L ke atas dia positif epsilon, L ke bawah dia negatif epsilon. Jadi jaraknya itu L tambah epsilon ke atas, L kurang epsilon ke bawah. Untuk delta juga sama. Ke kiri C dia C kurang delta, ke kanan C dia C tambah delta. Ya. Nggak terlalu detail ya. Tapi kalau untuk membaca ini ya dia harus paham. Jadi tanda A terbalik ini untuk setiap ini epsilon ya. Kemarin ada yang nanya Ibu lihat, tapi tandanya itu tanda elemen. Tanda elemen himpunan. Siapa nanya, lupa Ibu. Kelas ini atau kelas lain? Ya, buatnya gini. Nah, Ibu masih bingung, dia nanya yang elemen atau nanya yang epsilon. Nah, ini loh. Ya kan, karena di e-learning itu, di forum diskusi, kita nggak bisa ngetik elemen dan epsilon yang berbeda. Ya kan? Jadi Ibu jawabnya jadi elemen. Nah, Ibu ngerti yang kemarin nanya di e-learning siapa? Kelas ini atau kelas sebelah ya? Lupa Ibu. Nggak ada ya? Nantilah kita periksa di forum diskusi. Nah, kalau yang ditanya elemen, artinya keanggotaan. Anggota himpunan. Tapi kalau epsilon, itu selisih antara Fx dengan L. Dengan jarak sekecil-kecilnya. Ya, jadi si Fx-nya itu harus mendekati L. Ini ya. Dengan jarak sekecil mungkin. Kecil dari epsilon. Sehingga hampir tidak bisa dibedakan antara Fx dengan L. Itu makna limit. Yang sebenarnya dia mepet gitu ya. Tapi tidak pernah sampai. Si Fx nggak pernah sampai ke L. Tapi si Fx ini selalu mendekati
L sedekat mungkin dengan jarak epsilon. Epsilon ini bilangan yang sangat kecil sekali, sama kayak delta. Nah, cuma dia epsilon antara fx dengan L, kalau delta antara C dengan X, ya, sumbu X. Itu definisi limit, adik-adik. Nah, jadi yang ditanya kemarin epsilon atau elemen. Kalau elemen keanggotaan himpunan. Tapi kalau epsilon yang tadi jarak antara fx dengan L sekecil mungkin. Ya. Nah, ini definisi. Oh ya, limit kanan dan limit kiri. Ini penting adik-adik. Pentingnya nanti ini akan lanjut ke kontinuitas fungsi. Ya. Limit kiri adalah jika X menuju C dari arah kiri, limit tersebut disebut limit kiri. Ya, tandanya fx, limit fx, X menuju C dari arah kiri. Tapi kalau yang ini ya, limit fx, X menuju C dari arah kanan. Ya, simbolnya seperti ini, C dari kanan, ini C dari kiri. Nah, tandanya sudah bisa dibedakan, adik-adik. Nah, ini dinamakan limit sepihak. Ya. Tapi, ada teorema yang menyatakan limit kiri dan kanan fungsi harus sama. Kalau tidak sama, berarti limitnya itu tidak ada. Walaupun limit kirinya ada angka tertentu ya, limit kanan ada angka tertentu, tapi dia nggak sama. Misalnya gini, limit kiri saya buat L, limit kanan K. Berarti kan ada, L sama K ada, tetapi tidak sama. Nah, maka limit pada titik tersebut, di titik C, ya, untuk fx tidak ada. Ya. Tapi kalau limit kirinya L, limit kanan juga L, maka limit fx sama dengan L ada. Ya. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit ada. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit fx tidak ada. Paham ya, Dedek? Contoh. Nah, ini ada contoh. Hitung limit fx, x menuju 0, limit fx, x menuju 1, limit fx, x menuju 2. Jika ada. Bagaimana caranya? Adik-adik harus bedakan fungsi yang tertera pada soal. Ya. Ini fungsinya ada 3, adik-adik. Fx sama dengan x kuadrat untuk x kecil sama dari 0. Fx sama dengan x untuk x antara 0 dan 1. Fx sama dengan 2 tambah x kuadrat untuk x menuju x besar sama dari 1. Nah, sehingga untuk yang nomor, sebentar, pena mana pena? Oh, ini. Untuk limit fx, x menuju 0, berarti kita pakai yang atas ya. Yang atas atau yang bawah? Dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa Ibu bilang dua-duanya? Untuk menuju 0 dari kiri, pakai yang x kuadrat. Untuk menuju 0 dari kanan, pakai yang bawah. Gini, gambarnya gini ya, Dede. Ini titik 0 nih, ya. Menuju 0 dari kiri ke sini. Menuju 0 dari kanan kemari. Nah, kalau x kecil dari 0 atau sama dengan 0, berarti kan di daerah sini pakai x kuadrat. Di interval kecil dari 0. Untuk yang 0 ke 1, ini ada angka 1 misalnya. Nah, berarti kan di daerah yang ini ya, itu fungsinya sama dengan x. Berarti kan dari kiri dan dari kanan, ya. Sehingga untuk limit, susah saya buatnya nih. Saya buat langsung lah adik-adik ya. Kalau kiri dia 0, tinggal di input nilai 0 kemari. Kalau kanan dia juga 0. Ya kan? Karena dia x saja. X kuadrat, 0 kuadrat ya 0, x sama dengan 0 ya 0. Berarti limitnya ada, yaitu 0. Terus untuk limit x sama dengan 1, nah kita gambar lagi. Kalau dia di 1, ya, dari kiri kan dia yang ini ya, sama dengan x fungsinya. Kalau yang kanan berarti 2 tambah x kuadrat fungsinya. Fungsi yang dipakai maksudnya. Nah, ini ya, ini dari kiri 1 pakai yang x, untuk yang kanan 1 pakai yang 2 tambah x kuadrat. Nah, limitnya saya tulis langsung. Kalau dia x-nya 1 berarti limit kiri sama dengan 1, limit kanan 1 kuadrat 1 tambah 2 3.
3. 3 ya. Berarti tidak ada. Ya, limit untuk X menuju 1 tidak ada. Nah, ya. Kemudian untuk limit X menuju 2. Menuju 2 berarti pakai yang X dengan pakai yang sebentar. Ini 2 nih. 2 berarti besar dari 1 kan di sini ya. Nah, berarti semua di sini sampai kapanpun ya tetap dari kiri 2 maupun dari kanan 2 semua pakai 1 tambah X kuadrat ya, tidak ada pakai fungsi yang lain. Sehingga limit kiri dan kanannya adalah 3. Maka limitnya ada ya. Limit kiri 3, limit kanan juga 3. Ya, untuk yang C limitnya ada, untuk yang A limitnya ada, untuk yang B limitnya tidak ada. Ini nanti mati sendiri adik-adik Zoom-nya. Jadi ya Ibu share di YouTube ya. Link YouTube-nya nanti Ibu bagikan. Jangan lupa isi forum diskusi ya. Wajib lah saya buat ya adik-adik. Ya, ini beberapa. Dipahami